Namaku Dira, seorang perawat magang yang ditugaskan di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota Bandung. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman kolonial, dan meskipun banyak renovasi dilakukan, aroma apek dan nuansa kelam masih menyelimuti lorong-lorongnya. Hari itu aku mendapat shift malam untuk pertama kalinya. Aku ditempatkan di lantai 3, yang katanya sudah lama tak dipakai karena sedang renovasi. Tapi entah kenapa, ada satu ruangan yang tetap aktif, ruang 306. Supervisorku Bulani hanya berpesan singkat, jaga ruang 306. Kalau ada pasien di sana, cukup cek kondisinya tiap 2 jam. Jangan terlalu banyak bertanya. Aku merasa aneh, rumah sakit ini punya banyak ruang yang layak. Kenapa menaruh pasien di lantai yang katanya sudah tidak aktif? Malam itu sunyi, hanya suara AC tua yang menderu dan lampu yang sesekali berkedip. Aku naik ke lantai 3, melewati lorong gelap dan dingin. Tidak ada staf lain di lantai itu. Hanya aku dan ruang 306. Pintu ruang itu tertutup rapat. Ku tengok lewat kaca kecil di pintunya. Ada seorang pasien wanita, berbaring lemah di ranjang. Wajahnya tertutup masker oksigen. Matanya kosong menatap langit-langit. Aku masuk pelan. Aroma obat menyengat bercampur dengan bau amis tak biasa. Ku cek kondisinya, stabil, tapi kulitnya sangat pucat. Saat aku hendak mencatat di clipboard, tiba-tiba wanita itu berbisik, "Ada yang bersamamu." Tiba-tiba, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. "Maaf Bu, apa Ibu bilang sesuatu?" Dia hanya memejamkan mata, lalu terdiam lagi. Aku keluar, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia mengigau, tapi rasa tak enak makin menguat. Saat kembali ke ruang perawat, kulihat CCTV dari ruang 306, dan kulihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Kupikir itu hanya efek kamera. Tapi saat kutatap lebih lama, sosok itu perlahan mendekat ke ranjang pasien. Aku lari kembali ke ruang 306. Saat kubuka pintunya, ruangan itu kosong. Ranjangnya tertata rapi. Tidak ada pasien, tidak ada oksigen, tidak ada siapa-siapa. Aku panik. Aku yakin tadi dia ada di sana. Ku coba menghubungi Bulani lewat intercom, tapi hanya suara statis yang terdengar. Lalu lampu lorong mulai berkedip. Suara roda ranjang terdengar bergemuruh dari ujung lorong. Aku keluar ruangan, melihat ke arah suara itu. Di ujung lorong, terlihat ranjang rumah sakit bergerak sendiri, perlahan, mengarah ke arahku. Di atasnya, pasien wanita tadi berbaring, dan seseorang berdiri di samping ranjang itu. Bukan perawat, sosok tinggi, berjubah panjang, dengan wajah yang seperti terbungkus kain kasa penuh darah. Aku mundur, ku coba lari ke tangga tapi pintunya terkunci. Lift pun mati. Lorong terasa semakin sempit, semakin dingin. Suara-suara mulai terdengar di sekitarku. Tangisan, bisikan, tawa kecil, seperti banyak orang di sekelilingku, tapi aku sendiri. Akhirnya aku sembunyi di ruang peralatan. Ku tahan napas bersembunyi di balik lemari logam. Dari sela pintu, kulihat bayangan tinggi itu berjalan melewati pintu. Langkahnya lambat, menyeret, dan sesekali menoleh, seolah mencari seseorang, seolah tahu aku ada di sana. Aku tak tahu berapa lama aku bersembunyi, tapi saat segalanya hening, aku memberanikan diri keluar. Lorong kembali gelap, tak ada siapa-siapa. Aku langsung turun ke lantai 2 dan lari ke ruang keamanan. Saat kutunjukkan rekaman CCTV pada petugas, mereka hanya saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ruangan 306, itu ruangan yang sudah dikosongkan sejak 3 tahun lalu. Tidak ada pasien, tidak ada listrik. Bahkan tempat tidurnya sudah dipindahkan." Aku hampir pingsan. Apa yang kulihat tadi? Siapa wanita itu? Saat aku pulang pagi harinya, salah satu perawat senior menghampiriku diam-diam. Ia bertanya, "Kamu jaga lantai 3 tadi malam?" Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. 3 tahun lalu ada pasien wanita yang mengalami gangguan mental berat. Dia bunuh diri di ruang 306 dengan mengiris nadinya sendiri. Sejak itu, siapapun yang jaga malam di sana pasti melihat dia. Tapi kalau sampai melihat sosok yang berdiri di sampingnya, biasanya nggak bakal balik lagi. Apa maksudnya nggak balik lagi? Tanyaku gemetar. Ia menatapku tajam. Karena itu bukan arwah pasien, itu penjemputnya.